Indonesia membeli kapal perang dari Turki, tetapi yang ikut menekan nota kesepahaman justru Qatar. Bukan sekadar tanda tangan simbolik, melainkan terlibat langsung dalam skema pembiayaan, manajemen proyek, dan integrasi bisnisnya. Situasi ini memunculkan satu pertanyaan besar. Apakah ini sekadar pengadaan alutsista atau sebuah langkah strategis yang menyimpan dimensi geopolitik dan ekonomi jauh lebih dalam dari yang terlihat di permukaan? Cerita ini bermula pada 20 Januari 2026 di Doha, Qatar, dalam ajang Doha International Maritime Defense Exhibition atau DIMDEX 2026. Di forum pertahanan maritim bergengsi tersebut, diumumkan sebuah kesepakatan penting yang melibatkan Indonesia, Turki, dan Qatar terkait pengadaan 2 unit kapal perang jenis frigat untuk TNI Angkatan Laut. Nilai kesepakatannya diperkirakan mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat, setara hampir 17 triliun rupiah. Angka ini langsung menempatkan proyek tersebut sebagai salah satu pengadaan alutsista terbesar Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun sejak awal, publik dan pengamat pertahanan langsung menangkap kejanggalan. Kapal yang akan dibangun adalah produk industri pertahanan Turki. Pengguna akhirnya adalah Indonesia. Tetapi Qatar muncul sebagai penanda tangan resmi melalui Barzan Holding, sebuah perusahaan pertahanan milik negara tersebut. Qatar bukan produsen kapal perang, bukan pula pemilik desain frigat yang akan dibangun. Lalu apa perannya? Dari sinilah konflik narasi bermunculan. Sebagian pihak menilai Qatar hanyalah broker atau perantara. Ada pula yang mencurigai adanya praktek oper kapal, yaitu Indonesia mengambil alih kapal yang sejatinya dipesan untuk Angkatan Laut Turki. Spekulasi lain bahkan menyebut keterlibatan Qatar sebagai indikasi adanya skema pembiayaan tersembunyi yang berpotensi membebani Indonesia di masa depan. Keraguan ini wajar, mengingat transparansi pengadaan alutsista selalu menjadi isu sensitif di banyak negara, termasuk Indonesia. Untuk memahami konteks sebenarnya, perlu disadari bahwa pola pengadaan pertahanan global telah berubah secara signifikan. Pengadaan senjata modern tidak lagi hanya melibatkan dua pihak, yakni produsen dan pembeli. Proyek-proyek bernilai miliaran dolar kini hampir selalu melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai pengelola pembiayaan, manajemen resiko, dan integrator lintas industri. Dalam konteks inilah peran Qatar menjadi relevan. Qatar melalui Barzan Holding tidak bertindak sebagai penjual kapal, melainkan sebagai pengelola proyek pertahanan strategis. Barzan Holding adalah entitas negara yang bertugas mengatur investasi dan kerjasama industri pertahanan Qatar di tingkat internasional. Keahlian utama mereka bukan pada produksi senjata, tetapi pada bagaimana proyek pertahanan berskala besar dapat berjalan sesuai jadwal, sesuai anggaran, dan dengan resiko yang terkendali. Dalam kesepakatan ini, galangan kapal Turki yang tergabung dalam konsorsium TAIS bertanggung jawab atas desain dan pembangunan fisik kapal. Turki memang memiliki rekam jejak kuat dalam pembangunan kapal perang modern, termasuk korvet kelas Ada dan frigat kelas I. Indonesia berperan sebagai end user yang menentukan kebutuhan operasional, spesifikasi tempur, serta integrasi dengan sistem TNI Angkatan Laut. Sementara itu, Qatar masuk sebagai pihak yang mengatur pembiayaan, skema pembayaran, serta koordinasi bisnis lintas perusahaan dan negara. Alasan Indonesia menerima skema ini tidak terlepas dari kompleksitas proyek kapal perang modern. Pembangunan frigat bukan hanya soal memotong baja dan memasang mesin. Di dalamnya terdapat resiko terlambat konstruksi, pembengkakan biaya, kegagalan integrasi sistem tempur, hingga resiko politik seperti embargo teknologi. Jika seluruh resiko tersebut ditanggung langsung oleh negara pembeli, maka setiap kendala teknis berpotensi berubah menjadi krisis fiskal dan politik. Dengan melibatkan pihak seperti Barzan Holding, risiko tersebut dibagi. Skema pembiayaan dapat disusun lebih fleksibel, pembayaran bisa dilakukan bertahap dengan pengawasan ketat, dan manajemen proyek berada di tangan entitas yang memang berpengalaman mengelola proyek pertahanan lintas negara. Dalam dunia pertahanan modern, model ini dikenal sebagai risk sharing dan semakin banyak digunakan oleh negara-negara dengan kebutuhan alutsista besar tetapi ingin menjaga stabilitas anggaran.
Beranjak ke aspek teknis, frigate yang akan diakuisisi Indonesia merupakan varian dari frigate kelas E atau I-Class yang dalam beberapa sumber juga disebut sebagai Stiff Class. Kapal ini berada di kelas menengah, dirancang sebagai kapal multi-role yang mampu menghadapi ancaman udara, permukaan, dan bawah laut secara bersamaan. Dengan panjang sekitar 113 meter dan bobot sekitar 3.150 ton, kapal ini menawarkan keseimbangan antara daya tempur, daya jelajah, dan biaya operasional. Dari sisi performa, konfigurasi mesin CODAD memungkinkan kapal mencapai kecepatan lebih dari 29 knot. Jangkauan operasionalnya mencapai sekitar 5.700 nautical miles pada kecepatan ekonomis, memberikan kemampuan patroli jarak jauh yang sangat penting bagi negara kepulauan dengan wilayah laut luas dan tersebar. Kapal ini dirancang untuk beroperasi lama di laut tanpa ketergantungan tinggi pada pangkalan, sebuah karakteristik yang sangat relevan dengan kebutuhan Indonesia. Sistem tempurnya menjadi salah satu daya tarik utama. Radar modern dengan kemampuan deteksi udara jarak jauh dipadukan dengan combat management system berbasis network-centric warfare. Hal ini memungkinkan kapal beroperasi sebagai bagian dari jaringan tempur terpadu, berbagi data dengan kapal lain, pesawat patroli maritim, maupun unsur udara. 16 Cell Vertical Launch System menyediakan kapasitas pertahanan udara yang memadai, sementara rudal anti kapal seperti Atmaka memberikan daya gempur terhadap target permukaan. Ditambah meriam utama 76 mm, sistem CIWS, torpedo ringan, serta sistem anti-torpedo, frigate ini benar-benar dirancang sebagai platform tempur serbaguna. Isu lain yang sempat mencuat adalah dugaan bahwa kapal yang akan diterima Indonesia merupakan kapal yang awalnya dibangun untuk Angkatan Laut Turki. Spekulasi ini diperkuat oleh keberadaan beberapa hal yang terlihat di galangan kapal Turki dan dikaitkan dengan kunjungan pejabat Indonesia di masa lalu. Namun, laporan media internasional dan dokumen resmi menyebutkan bahwa proyek ini merupakan pembangunan unit baru berdasarkan desain yang sudah ada. Dalam industri pertahanan, penggunaan desain yang sama atau modifikasi dari platform existing adalah hal lazim untuk menekan biaya dan mempercepat waktu pengiriman. Yang terpenting bukanlah apakah kapal tersebut benar-benar baru dari nol, melainkan apakah kapal tersebut memenuhi kebutuhan operasional TNI Angkatan Laut dan memberikan nilai strategis jangka panjang. Dalam konteks ini, 2 frigate kelas E akan memperkuat lapisan tengah armada Indonesia, menjembatani peran antara korvet ringan dan kapal tempur berat. Kapal ini dapat digunakan sebagai pengawal, kapal patroli laut jauh, maupun unsur utama dalam task force di wilayah rawan. Dari sudut pandang geopolitik, keterlibatan Turki dan Qatar mencerminkan upaya Indonesia untuk mendiversifikasi mitra pertahanannya. Turki adalah pemain industri pertahanan yang sedang naik daun, relatif independen dari tekanan politik barat, dan agresif dalam transfer teknologi. Qatar, di sisi lain, memiliki kekuatan finansial besar dan ambisi strategis di tingkat global. Dengan menggandeng keduanya, Indonesia memperluas opsi tanpa harus terikat pada satu blok kekuatan tertentu. Namun, skema ini juga membawa konsekuensi. Keterlibatan pihak ketiga berarti adanya komitmen kontraktual jangka panjang dan ketergantungan pada manajemen proyek eksternal. Transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas menjadi faktor kunci agar proyek ini tidak berubah menjadi beban fiskal di kemudian hari. Keberhasilan pengadaan ini tidak hanya diukur dari kapal yang akhirnya berlayar, melainkan apakah proyek tersebut selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memberikan kemampuan tempur yang dijanjikan. Pada akhirnya, MOU pengadaan 2 frigate Turki dengan keterlibatan Qatar menandai perubahan penting dalam cara Indonesia membangun kekuatan militernya. Ini bukan lagi sekedar transaksi jual beli senjata, melainkan strategi pengelolaan resiko, pembiayaan, dan kemampuan secara terpadu. Jika proyek ini berjalan lancar, besar kemungkinan model serupa akan digunakan kembali untuk pengadaan platform besar lainnya di masa depan. Keputusan ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai bermain di level pengadaan strategis, di mana keberanian mengambil skema baru menjadi kunci. Di dunia pertahanan, resiko terbesar seringkali bukan pada langkah yang berani, melainkan pada keputusan untuk tetap bertahan pada pola lama yang sudah tidak lagi relevan dengan tantangan zaman.